Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aulia Penazara dengan NIM C1401241034 dari kelompok 5 ingin memaparkan materi mengenai induksi hormonal dan hipofisasi. Hormon, apa itu hormon? Hormon merupakan senyawa kimia yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin dan berfungsi sebagai sinyal kimia untuk mengendalikan berbagai aktivitas tubuh. Zat ini memiliki fungsi yaitu koordinasi fungsi-fungsi tubuh sekaligus mengatur berbagai proses fisiologis mulai dari pertumbuhan, metabolisme, reproduksi, pematangan gonad, pengaturan keseimbangan cairan tubuh, osmoregulasi, hingga respon terhadap kondisi stres. Lalu, sel endokrin menghasilkan hormon yang dilepaskan ke dalam aliran darah dan dibawa menuju sel target. Hormon hanya bekerja pada sel yang memiliki reseptor spesifik dan cocok, sehingga memicu respon fisiologis tertentu dalam tubuh. Lalu klasifikasi hormon ada dua, yaitu hormon umum dan hormon lokal. Hormon umum diproduksi oleh kelenjar endokrin, bekerja jauh dari tempat asal. Cara kerjanya itu hormon disekresikan ke dalam aliran darah, dibawa ke sel target yang jauh mengatur proses seperti pertumbuhan, metabolisme, dan reproduksi. Lalu ada hormon lokal. Hormon lokal bekerja di sekitar tempat disekresikan. Cara kerjanya itu hormon dilepaskan ke cairan jaringan mempengaruhi sel-sel di sekitarnya menimbulkan respon lokal seperti peradangan, kontraksi jaringan, dan regulasi sel tertentu. Lalu ada kontrol hormon. Kontrol hormon dikendalikan oleh sumbu hormon, hipotalamus, pituitari, dan gonad, yang dipengaruhi faktor lingkungan dan kondisi internal tubuh. Lalu ada hipotalamus, melepaskan GnRH untuk merangsang pituitari memproduksi LH dan FSH, yang selanjutnya merangsang gonad menghasilkan hormon seks seperti testosteron dan 17 beta estradiol. Hormon ini berperan dalam pematangan gamet, perkembangan gonad, dan pemijahan, sekaligus memberikan umpan balik ke otak untuk menjaga keseimbangan hormonal. Lalu ada faktor lingkungan seperti suhu, cahaya, dan oksigen turut mempengaruhi kerja sistem ini. Lalu ada induksi hormonal. Induksi hormonal itu memungkinkan eh, gamet memperoleh gamet di luar musim pemijahan. Lalu produksi ini dapat berlangsung sepanjang tahun, mempercepat pematangan gamet dibanding proses alami, dan meningkatkan efisiensi dan prediktibilitas pemijahan, sinkronisasi ovulasi dan spermiasi lebih terkontrol. Lalu ada dua bahan yang digunakan untuk induksi hormonal, yaitu ada ODEF dan Ovaprim. Ada ODEF, gonadotropin development, yaitu untuk maturasi, mempercepat pematangan. Ada rematurasi, membantu pematangan kembali setelah pemijahan. Dan untuk ikan ada untuk ikan virgin dan ikan pasca pemijahan. Nah, lalu ada ovaprim, mempercepat pemijahan. Terus mempercepat kematangan dan rematurasi pasca pemijahan. Dan agar telur matang secara seragam. Dan digunakan pada ikan yang sudah mature atau bunting. Lalu ada hipofisa. Hipofisa pituitari berperan sebagai kelenjar utama master gland yang mengendalikan aktivitas kelenjar endokrin lainnya dalam tubuh ikan. Kelenjar ini terletak di otak depan terhubung dengan hipotalamus melalui infundibulum dan berada dalam struktur sel tursika. Berukuran kecil, kurang lebih 2-3 mg, dan berbentuk bulat berwarna putih. Hipofisa memiliki peran krusial dalam sistem reproduksi. Hipofisa pituitari menghasilkan hormon FSH dan LH yang mengontrol pematangan gonad, ovulasi, dan spermiasi sebagai bagian dari sistem HPG axis oleh Kobayashi et al. 2006. Lalu penggunaan hipofisa ikan lele sebagai bahan induksi homoplastik dinilai lebih praktis karena tidak memerlukan antagonis dopamin sehingga lebih ekonomis dan dengan tingkat keberhasilan yang relatif tinggi oleh Farika et al. 2025. Lalu ada donor hormon. Donor hormon itu ada tiga. Yang pertama ada homoplastik.
Homoplastik itu berasal dari spesies ikan yang sama dengan ikan resipien. Resipien itu ikan pendonornya. Contohnya ada ikan lele dan ikan lele. Kelebihannya sangat cocok secara fisiologis, efektivitas tinggi, risiko penolakan rendah, mempercepat respon pemijahan. Kekurangannya itu ketersediaan terbatas jika induk sedikit, kurang fleksibel untuk digunakan pada berbagai spesies. Lalu ada heteroplastik berasal dari spesies yang berbeda dengan ikan resipien, contohnya ikan salmon dan ikan lele. Kelebihannya lebih mudah didapat jika spesies sejenis langka, lalu dapat digunakan lintas spesies tertentu yang masih responsif. Kekurangannya ada efektivitas cenderung lebih rendah, resikonya ketidakpastian atau ketidaksesuaian. Lalu memerlukan uji coba terlebih dahulu. Lalu yang ketiga ada universal. Universal itu berasal dari spesies tertentu yang dapat digunakan untuk berbagai jenis ikan. Contohnya ada ikan mas, ikan salmon, dan ikan lele. Kelebihannya fleksibel untuk berbagai jenis ikan, praktis untuk kegiatan pembenihan skala besar, kekurangannya untuk efektivitas bervariasi tergantung jenis ikan resipien yang memerlukan. Ada hipofisasi, cara hipofisasi itu yang pertama ada memotong kepala ikan, lalu dibelah dan dibuka tenggorokan, lalu diambil hipofisanya. Ciri-cirinya, bulat, putih, dan beratnya 2 sampai 3 miligram seperti gambar di samping ini. Lalu ada titik induksi hormon, yang pertama ada intramuskular, injeksi ke dalam otot pangkal ekor atau punggung ikan. Kelebihannya penyerapan hormon cepat, mudah dilakukan, cocok dan efektif untuk ikan ukuran sedang sampai besar. Kekurangannya kurang cocok untuk ikan kecil. Lalu ada intraperitoneal, injeksi ke rongga perut bagian ventral dekat anus atau sil perut. Kelebihannya efektif untuk berbagai ukuran ikan, risiko kerusakan otot lebih kecil. Kekurangannya berisiko melukai organ dalam jika teknik tidak tepat, penyerapan hormon relatif lebih lambat. Lalu ada intrakranial, injeksi langsung ke bagian otak menuju kelenjar hipofisa, pituitari. Kelebihannya sangat efektif dalam menstimulasi hormon langsung dari sumbernya. Kekurangannya sangat berisiko dan sulit dilakukan, membutuhkan keahlian tinggi, berpotensi menyebabkan kematian ikan. Intravena, injeksi langsung ke pembuluh darah, biasanya di sirip, punggung, atau ekor. Kelebihannya penyerapan hormon mering cepat, respon fisiologisnya sangat cepat dan efektif. Lalu kekurangannya itu teknik sulit dan rumit, tidak cocok untuk semua jenis ikan, dan berisiko menyebabkan pendarahan dan stres tinggi. Lalu yang kelima ada oral, melalui pakan atau kapsul. Hormon diberikan melalui mulut, dicampur pakan atau dalam kapsul. Kelebihannya praktis dan mudah dilakukan, tidak menimbulkan stres pada ikan, cocok untuk pemberian dalam skala massal. Kekurangannya, dosis sulit dikontrol secara presisi, hormon dapat rusak dalam sistem pencernaan, efektivitas relatif lebih rendah. Lalu ada perendaman, immersion, itu hormon dicampurkan ke dalam air media sehingga diserap melalui tubuh ikan. Kelebihannya itu dapat diberikan pada banyak ikan sekaligus, tidak menimbulkan luka atau stres akibat injeksi. Kekurangannya itu penyerapan hormon kurang optimal, efektivitas relatif lebih rendah dibanding metode injeksi, lalu dosis sulit dikontrol secara presisi. Lalu ada dosis hormon induksi pemijahan, yaitu ada lele 0,5 mili per kilogram, ikan mas 0,6 mili per kilogram, patin 0,7 mili per kilogram. Pengenceran hormon, yaitu perbandingan hormon dibanding larutan fisiologis, itu 1:3. Perbandingan hipowisa, itu berdasarkan bobot tubuh sama dengan 1:1,5 ikan donor banding ikan penerima. Lalu ada contoh soal, di sini ada diketahui bobot ikan mas betina 5 kilogram. Tanyanya dosis ovaprim, dijawabnya dosis ovaprim itu 5 kilogram dikali 0,6 mili per kilogram itu dosis ikan mas. Sama dengan 3 mili per kilogram. Nah, lalu dilakukan pengenceran yaitu 3:9. Total dosisnya 3 tambah 9, 12 mili. Yang kedua itu bobot ikan mas betina 1,2 kilogram dan bobot satu ikan pendonoran 0,6 kilogram. Yang ditanya berat donor dibutuhkan. Dijawabnya itu bobot donor di keseluruhan sama dengan 1,2 kali 1,5 kilogram sama dengan 1,8 kilogram. Kebutuhan pendonor itu 1,8 kilogram dibagi 0,6 kilogram itu 3 ekor ikan donor. Lalu di sini ada daftar pustaka yang digunakan dan terima kasih. Sekian presentasi saya hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.